Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, Pak. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasinya, Pak? Baik, jadi terkait dengan masalah kasus-kasus ini, jadi kita mengidentifikasi adalah tentu saja dalam keseharian kita, Pak, ya. Dalam proses pembelajaran maupun dalam interaksi sosial di sekolah ini, ada hal-hal yang memang kadang-kadang timbul yang hal-hal itu sebenarnya tidak kita inginkan, ya. Baik itu komunikasi antar sesama guru, siswa maupun dengan atasan, sehingga hal-hal tersebut tentu saja yang kita anggap itu tidak sesuai dengan konteks ataupun tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi atau berlaku di sekolah, tentu saja itu akan kita inventarisir, ya. Karena kalau tidak, hal tersebut akan menimbulkan keteraturan yang sebagaimana yang kita harapkan, gitu, ya. Terutama terkait dengan misalkan pembelajaran ataupun interaksi sosial di sekolah kita, ya. Sehingga tentu masalah-masalah itu tetap akan kita inventaris, bisa juga kita catat dalam sebuah agenda, ataupun mungkin kalau yang sifatnya tidak terlalu darurat dan itu memang juga penting karena juga bisa kita lihat dan sebagainya, sehingga itu saja nanti akan kita tindak lanjuti secepatnya. Baik, Bapak. Jadi diantaranya itu dicatat dulu dalam sebuah agenda, diinventaris dulu, Pak, ya, permasalahan. Ya. Kemudian Bapak yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Keduanya ini memang benar, Pak, kalau ditinjau, ya. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, misalnya menyelamatkan satu orang itu benar, menyelamatkan dua orang juga benar, tapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa memilih mana yang harus dipilihnya itu, Pak? Gitu. Padahal dua-duanya benar, Pak. Terima kasih. Jadi terkait dengan permasalahan itu pasti ada, Pak, ya. Itu tidak bisa kita mungkiri dalam kehidupan kita berorganisasi, khususnya di sekolah ini, ya. Jadi ada kalanya memang itu juga pernah terjadi, ya, kita hadapi permasalahan itu, ya. Memang ada dua pihak, ya, terkait yang punya permasalahan, ya, yang mana antara pihak satu dan pihak lainnya itu menganggap benar, ya, benar dalam arti dari sudut pandang masing-masing. Nah, tentu saja ini juga kita tidak bisa langsung menyalahkan ataupun membenarkan di antara satu dari dua itu, ya. Yang jelas kita sebagai pemimpin, Bapak, ya, yang kita lihat adalah sudut pandang dari organisasi, Pak, ya. Kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi, misalkan sudut pandang si A ataupun si B, ya, karena kalau kita ambil dari sudut pandang tidak akan pernah menemukan titik temunya, karena masing-masing itu kan merasa benar, ya, kan? Dan masing-masing mungkin merasa ini untuk kepentingan institusi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, ya, kita sebagai pemimpin, ya, tentu saja mengambil jalan tengah daripada permasalahan kedua pihak tersebut. Harus kemana titik temunya, ya, kita harus diambil, Pak, bahwa sudut pandang itu yang akan diambil adalah untuk kepentingan organisasi kita atau instansi kita, yang mana kalau memang untuk fokusnya tentu saja dari kedua belah pihak ini akan bisa menerima, meskipun, ya, dalam hal menerima itu tidak ya katakanlah sepenuhnya sesuai apa yang diharapkan. Oleh karena itu adalah jalan tengah, Pak, ya. Jalan tengah yang artinya kita tidak bisa mempertahankan di antara satu dari dua itu, karena kalau misalkan satu dari dua itu mungkin ada yang merasa satu terpuaskan, yang lain merasa kecewa, ya. Dan itu mungkin juga tidak jelas dari sudut pandang mana, ya. Namun kalau memang kita utamakan, kita fokuskan bahwa itu sudut pandang kita adalah untuk kepentingan sekolah, ya, karena kita di sekolah, ya, maka dari dua belah pihak itu meskipun tidak 100% ataupun tidak sepenuhnya menerima, tapi akan bisa memahami, ya, dan lama-lama juga akan menerima, karena ini merupakan kepentingan sekolah kita, yang mana sekolah itu juga merupakan bagian daripada yang dua tadi, gitu, Pak. Itu.
Jadi lebih meninjau dari sudut pandang sekolah Pak ya, Iya. kebermanfaatan untuk Iya, sekolah Pak. betul. Kemudian Pak, yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan sebelum mengambil keputusan. Jadi mungkin Bapak ada langkah-langkah sebelum memutuskan ini atau itu, langkahnya seperti apa Pak? Pertama, maksudnya dengan yang bersangkutan ya, ataupun misalkan dari blognya, itu gimana? Bisa juga kasus yang lain Pak, tidak harus yang tadi. Jadi misalnya sebelum Bapak memutuskan, oh kita melakukan ini atau itu langkah apa biasanya yang Bapak lakukan? Kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan Pak ya, yang memang idealnya kan itu harus kita pertama kita berdiskusi dalam arti karena sekolah ini kan bukan miliknya kepala sekolah atau tertentu ya, sehingga banyak hal yang harus kita libatkan ya kepada warga sekolah ya, baik guru ataupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan sekolah kita, entah itu program ataupun hal lain ya. Kalau di program biasanya kan kita sosialisasikan melalui rapat dan sebagainya. Itu kalau program-program yang mana bahwa memang sekolahnya adalah milik kita, sehingga siapapun semua yang ada di sekolah ini kita berhak untuk tahu dan berpartisipasi dalam mengembangkan sekolah ini. Nah, kalau terkait dengan keputusan yang misalkan sifatnya masalah yang dihadapi, misalkan guru kita atau siapapun ya, langkah yang pertama kita adalah melakukan pendekatan Pak ya, secara personal ya, karena bagaimanapun pada prinsipnya tidak ada orang yang bisa menerima dengan baik jika kita dalam memberikan pembinaan misalkan itu di hadapan orang ramai ya. Kalau misalkan pembinaan biasa kita panggil secara personal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun kendala-kendala yang dihadapi ya kan. Sehingga dengan demikian guru tersebut merasa dihargai dan tidak merasa direndahkan ataupun katakanlah tidak terpidana di depan umum gitu Pak ya. Nah, ini tentu saja harus kita laksanakan secara bersama-sama ya. Sehingga ini juga tadi merasa dihargai ataupun merasa tidak diremehkan atau hal yang seperti itulah gitu. Jadi kalau terkait dengan project dan memang bagaimanapun ini kan sekolah kita kita bersama karena maju mundurnya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik Pak, jadi bisa saya tangkap tadi pertama aspirasi Pak ya, mendengar dari berbagai guru, kemudian diskusi tadi saya juga mendengar, kemudian disosialisasikan Pak ya, disosialisasikan. Nah, terus saya tahu gini Pak ya, dalam pemimpin pada prinsipnya tidak ada di dunia ini orang yang senang dikritik ataupun senang katakanlah kritik saran gitu ya, diberikan saran. Tetapi kita sebagai pemimpin itu harus bisa menerima, meskipun tidak suka, tapi kita sebagai pemimpin harus bisa menerima dan memahami akan kritikan atau saran itu ya. Karena ada juga pemimpin yang misalkan dikritik marah, nggak boleh seperti itu ya. Intinya meskipun tidak ada yang senang, tapi namanya untuk kemajuan kritik itu kan bagian daripada pengemajuan kita, atau kita harus bisa menerimanya. Baik. Ya Pak, untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk khususnya kasus-kasus yang mengandung dilema. Kadang Bapak itu memutuskan itu antara dua, jadi gitu. Jadi yang paling efektif Bapak selama ini diterapkan seperti apa? Terkait dengan dilema misalnya kepentingan tadi ya tadi Pak, pokoknya yang jelas orientasi kita, titik berat kita adalah untuk kepentingan sekolah, kepentingan organisasi ya, kita ambil jalan tengahnya, tidak bisa memenangkan satu pihak ya. Dan yang jelas juga kita harus lakukan pendekatan secara personal jika itu memang ada hal-hal yang terkait dengan individu ya Pak. Lalu terus terkait dengan hal yang lain juga, pertama yang harus kita lakukan adalah terkait dengan kebersamaan, membangun tim yang solid untuk sekolah itu. Baik, jadi
selama ini itulah ya Pak yang Iya. jadi efektif kalau memang patokan itu ke sekolah ya Iya, Pak. Seperti sekolah itu paling efektif Pak ya. Betul. Daripada kita mengambil keputusan berdasarkan yang lain ya. Iya, nggak bisa. Karena dengan lainnya berbeda-beda. Iya. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Menurut Bapak, tantangan yang sering Bapak hadapi seperti apa? Terkait dengan tantangan, ya tadi Pak, dalam sebuah keputusan itu rasanya sangat sulit untuk menyenangkan semua pihak. Ya kan? Artinya meskipun keputusan itu kita anggap sudah adil menurut titik tolak kita adalah untuk kepentingan organisasi kita, tetapi ada kalanya ya, dari pihak-pihak itu yang belum merasa puas ya. Dan itu adalah hal yang wajar dan itu kan tidak berlangsung lama ya. Setelah keputusan berjalan dan itu dianggapnya nanti memang tidak memberatkan sebelah, tidak menguntungkan salah satu pihak dan itu memang untuk kepentingan bersama, maka lama-lama dia akan menerima itu. Dan tentu saja dengan demikian kita harus tetap menjaga komunikasi hubungan baik kepada siapapun yang tidak boleh kita membeda-bedakan Pak ya. Karena di sini kita sebagai pemimpin harus bersikap adil kepada semuanya. Adil dalam arti ini relatif Pak ya. Karena menurut kita adil belum tentu menurut yang lain. Tapi kalau memang tadi titik tolaknya adalah untuk sekolah, maka itu akan bisa diterima. Baik Pak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Terus apakah Bapak itu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Terus bentuknya kalau ada jadwal seperti apa Bapak menjalankan? Baik, kalau terkait dengan penyelesaian masalah, saya tidak pernah menyediakan jadwal khusus Pak ya. Jadi yang namanya permasalahan ini biasanya kan insidental ataupun kadang mendadak, kadang tiba-tiba ya. Dan dalam hal menyelesaikan yang jelas, setiap permasalahan harus segera kita selesaikan, jangan sampai berlarut-larut karena nanti dampaknya kan akan bisa menimbulkan permasalahan baru. Namun tidak semua permasalahan itu langsung bisa diselesaikan. Ada kalanya permasalahan itu bisa diselesaikan pada saat itu dan ada kalanya permasalahan itu harus di pending. Nah, dalam hal ini ya kami apabila ada permasalahan yang memang tidak diselesaikan pada saat itu, maka kita akan pilih waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu ini sekali lagi tidak saya jadwalkan, melihat situasi kapan permasalahan itu bisa diselesaikan. Karena juga bisa melihat kondisi dan situasinya ataupun situasi dan kondisinya. Karena kalau kita jadwalkan belum tentu pada saat yang sudah kita jadwal ternyata permasalahan ini belum saatnya untuk diselesaikan. Karena kadang ada yang permasalahan itu menunggu waktu yang pas dulu, misalkan menunggu misalkan ada yang emosi sedang tegang, kita menunggu agak reda dulu gitu Pak ya. Jadi memang situasional lah gitu Pak. Ya ada jadwal tersendiri gitu. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor apa gitu ya dari seorang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi intinya begini Pak ya, kalau seseorang itu sifatnya tidak ada yang pasti Pak ya. Kami anggap semua yang ada di sini yaitu punya kesempatan yang sama dalam hal untuk sharing Pak ya. Jadi kalau kita misalkan mengambil harus ada satu orang juga kami tidak bisa karena belum tentu ya misalkan ini permasalahan ini bisa diselesaikan ataupun sharing dengan tapi namanya sharing itu kita bisa ya. Tapi masalah keputusan itu terus saja tadi pertimbangannya adalah yang penting adalah untuk kepentingan sekolah ya. Berarti bukan berarti saya punya harus ada orang tertentu yang misalkan apapun yang disampaikan itu akan kami terima enggak Pak ya. Jadi siapapun juga bisa. Saran itu bisa kami terima selama memang bagus Pak ya. Kalau nanti misalkan kita hanya berpatokan pada satu orang atau dua orang itu nanti belum tentu juga masukan itu benar bagi kita terkait dengan keputusan yang kita keluarkan ya. Jadi siapapun selama itu kita sering sharing selama itu bukan rahasia Pak ya. Kalau memang rahasia itu memang saya kadang-kadang juga untuk menceritakan ataupun berbagi itu memang sangat hati-hati. Apalagi menyangkut masalah aib ataupun hal-hal lain yang sifatnya kawan kita. Tapi kalau sifatnya permasalahan umum, kita sering berbagi solusi terbaik untuk apa dan masukan-masukan itu jadikan pertimbangan. Pertimbangan bukan sebuah keputusan. Selama itu memang bagus, bisa pertimbangan ternyata bagus, kita akan kita laksanakan atau kita menurut. Baik Pak, ini terakhir ya dari semua hal yang
telah disampaikan. Pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan menjadi kepala sekolah? Jadi terkait dengan pengambilan keputusan Pak, kalau itu memang usahakan hindari dalam pengambilan keputusan itu jangan membuat sebuah keputusan dalam kondisi sedang emosi kita tidak stabil. Ya. Jika memang permasalahan-permasalahan itu kan kadang ada yang agak mudah, ada juga yang sifatnya kompleks dan itu memerlukan pertimbangan yang cukup matang lah gitu Pak ya. Karena apabila kita ambil sebuah keputusan itu dengan dalam keadaan yang tidak stabil emosi kita, maka biasanya akan menghasilkan keputusan yang kurang baik ya. Oleh karena itu ambil sebuah keputusan pada saat yang tepat dan usahakan dari keputusan yang tepat ya. Dan sekali lagi bahwa keputusan itu orientasinya adalah untuk kepentingan sekolah. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak ya, ya. Semoga selalu sehat dan sukses. Amin. Mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema ITK dan rujukan moral di sini, yang jelas sebagai kepala sekolah kita harus bisa melihat, memilah mana yang merupakan prioritas dan mana yang memang menjadi hal yang perlu kita utamakan, meskipun keduanya itu sama-sama menurut kita penting atau menurut kita perlu diperjuangkan, tetapi kita bisa melihat skala prioritas yang memang ada di sekolah. Salah satunya misalnya dalam pengambilan keputusan yang menuju atau lebih mementingkan kepentingan sekolah pribadi atau golongan seperti itu. Sedangkan yang untuk bujukan moral di sini kita sebagai kepala sekolah lebih mengutamakan atau lebih menekankan kepada yang benar sesuai dengan peraturan yang memang ada, karena pegangan dari kita dalam pengambilan keputusan adalah peraturan yang memang berlaku di dalam yang disahkan dalam undang-undang. Dalam pengambilan keputusan yang kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu tadi yang pertama kita harus menganalisa kita sebagai seorang pemimpin, mana yang harus lebih diutamakan meskipun keduanya sama-sama benar. Jadi analisa tersebut juga tidak hanya cukup dari analisa sepihak, tetapi kita bisa melihat dari berbagai sisi. Berbagai sisi tersebut adalah sisi di mana permasalahan tersebut sama-sama membutuhkan atau memerlukan poin yang memang harus benar-benar diperhatikan atau dilihat. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi bahwa ini benar, yang itu juga benar, tidak, tetapi dengan berbagai sisi sehingga memunculkanlah satu keputusan dari yang keduanya baik tadi menjadi yang terbaik untuk kepentingan sekolah. Yang pertama, untuk pengambilan keputusan apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika tadi, yang pertama adalah menganalisisnya, kemudian yang kedua melibatkan stakeholder yang ada di sekolah berkaitan dengan pembahasan permasalahan tersebut, kemudian merumuskan secara bersama-sama berkaitan dengan apa-apa saja yang perlu dipecahkan di dalam permasalahan tadi, kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan sehingga keputusan itu berdampak baik bagi sekolah. Yang saya anggap paling efektif yang pertama yaitu tadi dengan menganalisa
itu udah pasti menganalisa, kemudian merumuskan bersama dengan stakeholder, karena kita sebagai kepala sekolah tidak bisa otoriter selamanya, karena kita juga sebagai pemimpin kadang-kadang perlu juga melibatkan secara keseluruhan warga sekolah ataupun stakeholder yang ada di sekolah untuk pengambilan keputusan secara tepat. Karena bagi seorang kepala sekolah memimpin secara otoriter itu ada di waktu-waktu tertentu saja. Jadi tetap harus ada yang namanya kerjasama dengan stakeholder lainnya, sehingga permasalahan yang ada di sekolah bisa terselesaikan sesuai dengan kepentingan sekolah. Tantangannya di sini dalam pengambilan keputusan yang paling sering adalah perbedaan pendapat dari stakeholder yang ada, kemudian benturan dengan masyarakat, kemudian orang tua, dan juga finalisasi dari pengambilan keputusan itu tidak bisa 100% disetujui oleh seluruh warga sekolah. Dalam penyelesaian kasus-kasus yang dilema etika ini ada beberapa cara, jadi tidak hanya penyelesaian di tempat. Kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu di tempat, itu diselesaikan, tetapi kita harus melihat lagi bentuk dari permasalahannya lagi. Jadi kalau memang tidak bisa diselesaikan di tempat, berarti memang harus ada penjadwalan secara khusus. Nah, penjadwalan tersebut bisa saja harus dikoordinasikan dengan stakeholder yang memang ditunjuk atau memang saya ajak dalam penanganan kasus tersebut. Nah, kemudian dalam penanganan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu kali duduk saja berbicara, tetapi ada beberapa kali tindakan yang memang perlu kami rumuskan, karena tergantung dari permasalahan yang memang ada. Kalau masalahnya mungkin tidak terlalu rumit, bisa langsung diselesaikan pada saat itu. Tetapi kalau masalahnya agak sedikit rumit dan perlu penanganan secara khusus, ini ada penjadwalan tertentu. Tetap ada yang mempermudah. Di sini yang mempermudah yaitu kerjasama tim. Karena memang dengan kerjasama tim ini membantu sekali kepala sekolah dalam setiap pengambilan keputusan, meskipun finalnya keputusan itu tetap ada di kepala sekolah, tetapi dengan kita membicarakan permasalahan dilema etika tadi dengan tim yang ada di sekolah, banyak sekali saran, masukan, dan pertimbangan sehingga kepala sekolah bisa mengambil keputusan secara tepat. Pembelajaran yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan, yang pertama, bahwa kita dalam mengambil keputusan itu tidak boleh gegabah, satu. Yang kedua, benar-benar harus kita analisa, kita pikirkan. Kemudian yang ketiga, kalau memang kita tidak mampu menangani kasus itu secara sendiri, libatkan tim dengan baik. Kemudian di dalam tim tersebut juga kita tidak bisa arogan atau tidak bisa otoriter bahwa keputusan kita merupakan yang paling benar, tidak. Tetapi kita bisa mengambil keputusan dari beberapa saran dan masukan dari tim yang memang sudah kita ajak berdiskusi tadi.